saya Nur Hikmah, NIM 2002046034 dari Prodi Hubungan Internasional kelas A Universitas Mula Warman. Jadi video ini adalah salah satu tugas pendalaman materi mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan yang semester ini diampu oleh Ibu Unis Sagena. Jadi ini adalah video lanjutan dari part 1 saya kemarin masih dengan judul yang sama, yaitu jadi pada video kemarin saya pikir masih banyak kurangnya. Salah satunya yaitu kata-kata atau bahasa yang saya gunakan pada video sebelumnya itu masih kurang baku, dan saya juga belum menerapkan atau menggunakan syarat berpikir filsafat, salah satunya itu sistematis atau terarah. Dan saya juga belum mengaplikasikan ciri-ciri filsafat, salah satunya itu berpikir secara radikal atau berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Nah, pada video kemarin itu saya rasa video saya masih belum terarah dan saya belum bisa menggali pertanyaan saya itu sampai ke akar-akarnya. Nah, setelah mendapat materi pada pertemuan kemarin, pengetahuan saya menjadi bertambah. Salah satu materinya pada hari itu adalah tentang tahapan berpikir atau level berpikir manusia. Nah, di tingkatan paling bawah itu ada mitologi thinking atau mitos. Di tahap kedua ada common thinking atau cara berpikirnya kaum awam. Di tahap ketiga ada logic thinking atau berpikir secara logika. Di tahap keempat ada scientific thinking atau berpikir secara sains. Di tahap kelima ada philosophy thinking atau berpikir secara filsafat. Nah, di tahap keenam atau tahap paling atas ini adalah theology thinking atau sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama dan sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Dan menurut saya level berpikir saya ada di level theology thinking, karena pertanyaan yang saya tanyakan itu berhubungan dengan agama atau kepercayaan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan saya, yaitu jika meninggal saya akan kemana. Namun seperti semua pandangan ilmu pengetahuan, pandangan ini pun hanya berupa kemungkinan. Yang pasti kita itu akan dikubur di dalam tanah, dan yang dikubur itu hanya jasad atau tubuh kita. Ada sebagian kalangan yang berkeyakinan dan menyatakan bahwa ruh orang Islam yang meninggal akan berputar-putar di sekitar rumahnya selama 1 bulan, dan setelah itu berputar-putar sekitar makamnya selama 1 tahun. Nah, keyakinan tersebut berdasar pada hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun setelah ditelusuri, hadis ini itu palsu. Namun jika kita lihat dari pemikiran filsafat dari Plato dan Socrates mendefinisikan bahwa kematian sebagai pemisahan jiwa dan tubuh. Mereka menganggap tubuh sebagai penjara bagi jiwa dan memandang kematian sebagai sarana kebebasan bagi jiwa. Dan menurut filsafat barat kuno, Plato mengatakan bahwa jiwa kehidupan, jiwa prakehidupan, dan kehidupan jiwa yang berlanjut setelah kematian tubuh. Namun jika kita lihat dari sains, dikatakan bahwa dalam beberapa menit beberapa menit pertama setelah meninggal kita itu masih sadar. Dan ada ilmuwan yang mengadakan penelitian di lapangan kuantum dan mengungkapkan adanya partikel roh dan kekuatan roh yang sampai saat ini belum mereka dapatkan. Nah, menurut teori fisika modern, energi di alam semesta ini adalah hal yang konstan, dan hal tersebut tidak bisa diciptakan maupun dihancurkan. Jadi apa yang terjadi ketika seseorang mati, energi seseorang harusnya bertransformasi ke bentuk energi lain. Jadi di dalam sains ini mereka tuh berpendapat bahwa setelah mati itu
energi manusia itu akan berubah menjadi energi lain. Dan mereka ini belum dapat menemukan partikel roh dan kekuatan roh. Jujur saya belum mendapat titik terang dari pertanyaan saya ini, karena saya belum puas dengan jawaban dari sains. Karena yang saya tanyakan itu intinya adalah kemana roh saya jika meninggal, dan sains ini tidak bisa membuktikan, dan mereka itu tidak bisa menemukan partikel roh dan kekuatan roh. Jadi saya belum percaya sains. Jadi asumsi sementara mengenai pertanyaan saya, jika meninggal saya akan kemana. Jadi saya pikir tubuh saya ada di dunia dan roh saya itu berada di alam lain. Yang pasti tubuh saya dan roh saya itu terpisah. Namun seperti semua pandangan di dalam ilmu pengetahuan, pandangan ini pun hanya kemungkinan. Jadi ini tuh masih asumsi sementara. Mungkin setelah mendalami teologi thinking, saya akan bisa menjawab pertanyaan saya ini. Dan seiring berjalannya pembelajaran filsafat ini, semoga saya bisa menemukan jawaban saya yang sesungguhnya. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.